Hai, Assalamualaikum. Selamat pagi teman bikin-bikin pagi-pagi. Ketemuan lagi barengan saya Kiki, yang hari ini akan ngajakin teman-teman yang ada di rumah buat berkreasi dengan teret. Iya, harus ada teretnya ya. Manik-manik Nepal. Jadi ini ornamen manik-manik gitu biasanya dipakai buat kalung ya. Dia ngambil motifnya Tibetan beads atau Nepal beads. Orang juga suka bilang kayak gitu. Nah, manik-manik ini ada yang modelnya liontin. Ini langsung aja nanti dirangkai, dimasukin rantai gitu atau manik-manik buat jadi kalung. Nah, ada juga yang bentuknya beads alias dia lubang dari sini nembus ke ujung sini. Nah, ini biasanya cuma dipakai sebagai kalung. Tapi pagi ini saya akan sharing ke teman-teman gimana cara ngubah manik Nepal bead ini supaya bisa jadi bros dan lebih mudah dijual gitu ya. Selamat pagi buat tim Mbak Arin. Bagaimana kabarnya Mbak Arin? Mudah-mudahan sehat ya. Wah, ini ada Mbak Nike di Rungkut juga. Hari ini Rungkut lampu mati gak sih Mbak? Sedih banget ya karena jadi mungkin buat teman-teman yang udah nunggu-nunggu balasan WA dari Mbak Admin sejak hari Senin. Ternyata hari Rabu masih lama di WA juga. Mohon maaf banget karena memang ternyata pagi ini mati gitu listriknya. Jadi kita masih terus menyesuaikan ya supaya bisa segera tersambung lagi dan bisa menghubungin teman-teman yang ada di rumah. Wah, nggak ada suaranya ya kata Mbak Diah. Mungkin teman-teman yang lain bisa dibantu cek ada suaranya nggak ya? Kedengeran nggak ya siaran pagi hari ini? Kalau nggak ada terpaksa harus diulang lagi ya dari awal. Nanti kasihan kalau nggak ke-save suaranya ya. Mungkin teman-teman yang lagi gabung bisa tinggalin komen suaranya kedengeran atau enggak. Jadi kalau misalnya memang nggak kedengeran, nanti saya ulangin ya. Wah, alhamdulillah ternyata dari Mbak Lulu, Mbak Eni bilang ada suaranya Mbak. Nah, mungkin tadi Mbak yang belum kedengeran suaranya bisa diklik-klik lagi handphonenya ya. Kadang-kadang settingnya suka gitu kan, berubah-berubah sendiri gitu. Tahu-tahu suaranya hilang lah, nggak kedengeran. Oke, nah selanjutnya kita siapin dulu kawat supernya guys. Dan kabar gembira pagi hari ini adalah insya Allah mulai hari ini nanti kawat super akan kita upload di link Shopee kita. Iya, akhirnya koleksi Kiki mulai punya Shopee ya. Nanti saya bagikan ya linknya guys. Ya cuman barangnya mungkin masih bertahap ya, nggak banyak-banyak banget. Tapi insya Allah bertahap nanti kita akan tambahkan barang-barang yang lain. Nah tapi yang penting mungkin kawatnya dulu ya. Karena apapun manik-maniknya itu bebas. Asal kawatnya pakai kawat supernya koleksi Kiki. Karena emang ngaruh banget sih begitu kawatnya diganti. Biasanya tuh brosnya nggak bisa sekokoh dan sekuat yang dibagikan di tutorial. Wah, ini kawatnya multisasi ya guys. Kita harus... Nah, ini harus dihati-hati banget. Kalau kawat sudah mulai jerawut-jerawut, apa itu jerawut-jerawut? Keriting gitu ya. Tuh kan. Ini kita sebaiknya sebelum dibikin diluruskan dulu kawatnya dengan menggunakan lap. Kalau saran saya pakai microfiber. Jadi biasanya tuh di marketplace atau itu ada ya. Tapi kalau misalnya nggak ada microfiber lap bisa juga sih pakai jilbab. Aduh, tapi jangan dibiasakan ya guys, sayang nanti jilbabnya ya bisa cepat rusak. Nah, terus potong kawatnya satu tarikan tangan atau sekitar 1 meter. Potong menggunakan tang potong yang tajam supaya nggak susah. Begitu tangnya tumpul, motongnya jadi penuh perjuangan, ya kan? Nih, sudah 1 tarikan tangan. Lalu kita ambil manik-maniknya. Nah, bener banget ya. Jerawat adalah berkelok-kelok kayak jalan di sawah, Cie. Aduh, jadi pengen holiday nih, bayangin jalan di sawah. Terus, bener juga Mbak Arin bilang, kusyut ya Mbak Kiki. Wah. Nah, ini kita masukkan kawatnya yang tadi sudah diluruskan ya. Nggak pakai pencatok, pakai kain aja ngelurusinnya.
Lalu kita lipat jadi 2 sama panjang seperti ini. Ya. Set. Lalu kita pilih dulu nih guys, mana motif yang mau kita ambil. Nah, ini penting banget kalau teman-teman nanti ngerangkainya nggak pakai manik Nepal beads kayak saya, tapi mungkin pakai batu yang lubangnya nyambung dari ujung ke ujung. Nah, kadang kan motif batu depan sama belakang itu beda ya. Misalnya yang depan lebih pink, yang belakang agak keungu-unguan. Nah, mana warna yang mau kita ambil itu harus diperhatikan pada saat mulai bikin, karena nanti itu juga akan menentukan padu padan manik-manik yang dipakai dalam rangkaiannya. Kemudian kalau sudah nyambung jadi satu, kita ambil tang jepit, yaitu tang yang permukaannya datar ya. Lalu jepit, bisa sih pakai tangan kalau tangannya udah sekeras tang. Tapi janganlah ya guys. Kalau ada peralatan yang tepat itu akan membuat pekerjaan lebih optimal. Terus kita kunci, caranya diputar aja. Nanti kita tinggal uji coba ya di klutik. Kalau kawatnya udah nggak gerak, artinya dia sudah stabil. Nah, setelah kita pasang kawatnya, terus kita kunci di ujungnya, selanjutnya kita akan pasang manik lebar terlebih dahulu di dalam rangkaian bros ini. Saya mau pakai manik lebarnya itu berupa kerang. Nah, karena kerang ini bahannya harganya relatif terjangkau ya, dan sangat mudah ditemukan. Artinya hampir semua toko jual bahan-bahan kerajinan selalu punya kerang-kerangan kayak gini. Tapi seumpamanya nih, misalnya aja ternyata teman-teman nggak punya kerang, bisa diganti sama manik-manik kayak model daun. Ini bahan kaca. Ada juga daun yang bahannya plastik kayak gini ya. Atau bisa juga diganti sama daun yang bahannya besi-besi juga bisa ya. Jadi cari aja maniknya yang lebar. Kenapa sih Mbak harus manik yang lebar? Tujuannya sih supaya cepat selesai ya brosnya. Jadi kalau maniknya lebar, brosnya seketika tampak besar tanpa harus memakai bahan baku yang terlalu banyak. Nah, nanti kalau udah dipasang manik lebarnya, masukkan ya ke dalam 2 kawat sekaligus. Lalu kita lipat kawatnya ke belakang gini, sejajar sama kawat yang pertama. Tahan pakai tangan kiri atau kanan, tahan, lalu tangan yang lainnya putar maniknya. Puter. Oke, ini kalau pakai kawat super ya, ini dia nggak akan uglik-uglik guys. Tuk. Nggak goyang gitu. Kalau pakai kawat yang lain mungkin masih ada momen goyangnya. Mbak, saya udah pakai kawat super tapi kok masih goyang, kenapa ya? Biasanya itu terjadi karena ini saya tunjukkan ya teman-teman. Ini kan kita masukkan lagi manik ya. Nah, kalau masih goyang biasanya tidak rapat atau tidak seret posisinya. Ini ya, kawat dari depan. Ini kan kawatnya kita arahkan ke belakang ya. Tahan di belakang sini, lalu diputar. Nah, ini kalau putarannya belum rapat, dia masih uglik-uglik. Ini masih agak goyang. Tapi kalau ini ditahan terus kita putar lagi, sampai ruapet soro. Ruapet soro itu artinya rapet banget guys. Dia nggak akan goyang. Tuk. Ya kan? Di sini kita bisa melihat langsung secara live bahwa kawatnya sangat kuat. Nah iya nih, terinspirasi Mbak Iit juga ya. Kemarin Mbak Iit bikin wire. Wah, itu versi mingguan bikinnya guys, nggak bisa 1 jam. Juga pakai Nepal beads dan cakep banget. Akhirnya jadi terinspirasi buat bikin juga, tapi versi yang lebih cepat. Ini sangat penting dan bagus banget ya tekniknya. Kalau kita dapat undangan bazar dadakan, tapi stok barang masih pas-pasan. Nah, cara untuk bisa mengupdate stok barang jadi banyak seketika adalah dengan membuat bros-bros yang gini, cepat gitu. Cepat. Mbak, kalau saya pakai kawat Super 04 kok kesannya ngedibel ya? Kiatnya apa biar kalau lihat punya Mbak Kiki kok ruapi? Biasanya gini Mbak, ngedibel itu
prosesnya banyak sih. Yang pertama kawatnya keriting. Jadi kalau kita mulai bikin kawatnya sudah nggak halus gini, ini pasti akan menjadi ganjalan di kelak kemudian hari. Maksudnya di brosnya ganjel-ganjel gitu loh Mbak. Jadi yang pertama banget harus diluruskan ya kawatnya. Kemudian adalah pemilihan manik-maniknya. Yang lebar, yang besar, yang berat selalu letakkan lebih dulu dibandingkan yang kecil-kecil. Kalau susunan ini udah keliru, pasti dia akan bertumpuk dan jadi tebel banget. Tapi kalau misalnya dia urut-urutannya tepat, dia bisa tipis ya. Jadi nggak tebal. Hai Mbak Ruli, Assalamualaikum. Akhirnya hadir guys di tengah kita ya. Mbak Ruli sebagai translator ya dari kosakata yang mengagumkan dan jarang ditemukan di KBBI. Nah kemudian ini ya Mbak, saya pakai batunya yang bulat dulu untuk nutup tengah. Ini saya pakai yang 12 mm dulu alias yang paling besar. Kemudian saya tahan di belakang, ini selalu ditahan. Habis itu ini diputer. Putar. Kenapa Mbak kok selalu diputer sih? Nah ini kan brosnya nggak pakai sarangan ya. Jadi benar-benar kawat inilah tempat manik-maniknya berpegang. Kalau dia nggak diputer, dia nggak dikunci-kunci. Maksudnya gampang brodol gitu loh guys. Brodol itu lepas semuanya gitu. Tapi kalau misalnya dia dikunci atau tiap pasang diputer, dia insya Allah akan saling kuat dan saling menguatkan. Nah, iya bener Mbak, urut-urutan bikin itu juga akan sangat berpengaruh ya terhadap tebal tidaknya bros yang dibuat. Nanti jadi modelnya kadang-kadang hampir-hampir mirip, tapi kadang-kadang urutan masangnya juga berbeda, nggak selalu sama. Jadi disesuaikan. Nih kita seret ya, pasang lagi ya. Ini juga diputer sama. Kawat dari bawah naikkan ke atas, kawat dari kanan arahkan ke kiri, kawat dari kiri arahkan ke belakang. Jadi selalu berlawanan arah masangnya. Oke guys. Ya, kawat dari dia kanan di sini ya. Maka kita akan arahkan dia ke bawahnya sini. Cuman gitu doang, bikin bros gampang banget. Ya. Jadi yang susah itu adalah ini mengumpulkan semangat buat nyobain pertama kali ya. Biasanya pas ngeliat aduh kayaknya seru gitu. Pas mau nyobain nggak dulu. Nggak apa-apa ya. Kalau mencoba bros ini terasa terlalu berat, bisa beli langsung guys ke toko koleksi Kiki ya. Kita sediakan berbagai macam bros dengan berbagai bahan dan variasi harga yang bisa langsung dibeli. Langsung jualan guys. Nah, berapa banyak manik yang harus dipasang di tengah atau manik-manik yang bulat? Kalau saya sih pasang 3 aja. Intinya adalah pasang di tengah-tengah supaya ini nih, kawat yang tengah ketutupan. Ya, jadi nggak harus sampai penuh banyak gitu. Nanti malah bikin brosnya terlalu too much alias kayak kegedean banget gitu. Nggak seimbang antara manik-maniknya sama bagian bawahnya. Jadi 3 cukup, lalu bagian pinggir-pinggirnya kita kasih juntai aja. Nah selanjutnya tentang padu-paduan warna ya. Kalau misalnya teman-teman pakai batunya biru, kerangnya biru, ini relatif lebih mudah untuk padu padannya. Tapi karena kita pakai Nepal beads yang warnanya lumayan banyak ya, ada merah, biru, ada goldnya. Jadi usahakan pada kelompok manik-manik yang dirangkai di atas juga terdiri dari 3 warna yang ada di Nepal beadsnya supaya dia serasi antara Nepal beads sama rangkaian brosnya itu. Oke, ini caranya ya. Dia kawat dari atas arahkan ke bawah. Di bawah ditahan, di belakang sini ditahan lalu dipluter lagi. Cuman gitu kok guys. Ya. Oke. Mbak Kiki bikin apa nih pagi ini? Kita mau bikin bros, bisa model bulat gini. Bisa juga pakai yang oval kayak gini ya. Tapi yang saya praktekkan adalah yang tetes seperti ini. Nah iya, awalnya maniknya tetes tapi kelihatan kayak bulat ya setelah ditambah manik.
Nah, terus tips lagi untuk padu-padanin warna, jangan letakkan warna yang mirip-mirip di tempat yang berdekatan. Kalau bisa dijauh-jauhin supaya pas di foto gradasi sebaran warnanya kelihatan lebih cantik ya. Tapi kalau misalnya merah, ngeblok di satu sisi merah semua ya, misalnya di sebelah kanan gitu ya. Nah, biasanya nanti pada saat brosnya kayak udah jadi, terus difoto, itu tuh warnanya kayak kurang merata gitu tersebarnya. Memang kalau dilihat mata sih kayaknya baik-baik aja gitu ya. Tapi kalau pas di foto dia kayak kurang cantik. Ya walaupun mostly ini hanyalah perasaan saja ya kadang-kadang. Nah jadi di sebelah biru ini kita pasang warna merah. Berarti kalau punya, kalau bikin bros gini manik-maniknya harus banyak ya mbak jenisnya. Benar, saya sarankan setiap warna yang dipakai punya 3 jenis manik-manik. Itu akan lebih natural ya jatuhnya. Ketimbang teman-teman pakai satu manik yang sama aja dalam satu rangkaian brosnya. Kalau memang mau pakai yang sama aja, mendingan pilih yang bahan-bahan kayak mutiara air tawar gitu. Karena kan mutiara air tawar bentuknya panjang, bentuk-bentuknya dalam satu rangkaian tuh nggak persis sama. Jadi dia lebih cantik pas di rangkai. Kawatnya masuk dari ini, lipat ke belakang, di belakang ditahan, jepit, terus diputar. Nah ya, ini kelihatan ya teman-teman. Nah ini kalau teman-teman perhatikan dia masih tipis dan rapi banget rangkaian brosnya. Nah jadi kalau teman-teman jual nanti nggak hanya bagian depannya aja yang kelihatan bagus, tapi dari sisi belakang itu juga kelihatan kayak lebih profesional ya. Jadi yang beli juga lebih yakin gitu. Kalau memang rapi di depan dan di belakang. Habis itu sudah guys, tinggal diisi aja bagian-bagian yang kosong sama manik-manik ya. Nah, sambil kita kira-kira mau berhenti seberapa banyak. Nah, gimana cara menentukan berhenti? Kalau kita masih pertama kali bikin, biasanya susah ya nentukannya karena kan nggak ada contohnya gitu. Nah, biasanya batasan yang bisa dipakai untuk menghitung kapan berhenti adalah kotak kemasannya. Jadi, yang harus disiapin dulu sebelum dijual adalah kemasannya. Nah kadang-kadang kita tuh bikin brosnya dulu ya, dipajang, difoto, kasih caption yang bagus, kasih harga. Terus habis ada yang beli baru bingung. Aduh aku gak punya kotak yang persis sama, gimana ini? Akhirnya pakai kemasan kue lah ya, atau dus-dus apa gitu. Nah ini sebaiknya jangan ya. Kalau bisa bikin bros itu sudah langsung sampai disiapkan kotaknya itu seperti apa nanti. Sehingga pas laku, jadi pas bikin aja kita udah optimis ya bakalan laku. Kita nggak bingung lagi milih kemasannya. Bener loh kalau kita nggak nyiapin kemasan, nyari kemasan yang pas itu lebih lama, bikin keringetan dan kadang-kadang lebih mahal juga daripada harga brosnya. Ya, jadi kalau nggak disiapin semua itu emang lah memakan biaya nggak sedikit ya. Beda kalau udah disiapin kayak dari jauh-jauh hari biasanya lebih mudah. Mbak Ruli keren banget. Dulu Mbak Ruli ini suka ngerasa bikin bros tuh agak susah gitu ya. Tapi kemarin pas bikin kalung yang modelnya dari bros, wah ternyata bisa langsung cetar Mbak Hana. Nah dari situ akhirnya sekarang udah mulai pede ya Mbak Ruli ya, nerima orderan bros, mudah-mudahan tambah banyak. Karena bentar lagi lebaran kan ya. Nah biasanya permintaan untuk aksesoris yang hijab itu akan meningkat. Kalau sekarang belum meningkat, teman-teman bisa mulai tawarkan ke toko-toko yang jualan aksesoris ya. Mungkin Mbak saya bikin kerajinan konektor masker dan juga hiasan jilbab, mungkin mau menjalankan program kerjasama. Nanti saya yang buat aksesorisnya, Mbak yang jilbabnya gitu ya kan.
Jadi bisa saling menguntungkan dan mudah-mudahan itu nanti bisa saling tukar-tukaran promosi ya. Jadi promosi bareng gitu antara brand hijabnya dengan brand aksesoris kita. Nah selanjutnya karena kawatnya sudah tinggal sedikit guys. Nah kalau kawat ini sudah sedikit, sebaiknya kawatnya disembunyikan aja di antara manik-maniknya ya. Jadi kan untuk dipasangin manik-manik susah. Nah tapi jangan ditaruh di belakang sini, nanti tajam. Tapi sembunyikanlah di bagian depan manik-maniknya. Set. Nah misalnya di sini ya. Kemudian potong menggunakan tang potong yang tajam rapet sampai mepet sehingga nggak kelihatan dari luar, dan kalau diraba atau dipegang gini juga nggak ada tajamnya. Nah selanjutnya kita masukkan lagi kawat dari arah belakang, lewatkan ke depan di antara manik-manik, lalu kawatnya ditarik lagi ke sini depan lagi, oke? Mantap. Nah gimana cara tahu kalau kawatnya udah kepasang? Ceklik 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 ceklik. Kalau dia nggak goyang artinya dia sudah kepasang. Ini menjawab juga pertanyaan dari Mbak Askara Nisa. Mbak kalau pas lagi bikin bros terus dari saking semangatnya kawatnya putus, gimana Mbak cara terusin bikin brosnya? Ya udah potongan kawatnya disembunyiin tadi Mbak, ambil lagi kawat yang baru atau sisa kawat yang masih panjang, terus diputerin aja kayak yang tadi ya. Jadi mudah-mudahan nanti langsung bisa diteruskan lagi rangkaiannya. Oke, kita masih kurang dikit nih, udah hampir selesai guys. Nah, terus dipasang manik lagi. Ya, selamat bergabung Mbak Mia Ros. Wah Mbak Suli, selamat pagi. Pasti habis repot nyiapin anak-anak sekolah ya. Ya, mudah-mudahan ya. Kondisi terus membaik. Teman-teman juga selalu jaga kesehatan ya, karena kalau baca-baca di berita kasus yang Omikron semakin meningkat gitu. Tapi nggak usah panik. Kalau memang muncul gejalanya, langsung aja istirahat, cek beneran positif atau enggak ya. Isolasi mandiri, minum vitamin, istirahat, minum obat flu, insya Allah bisa segera membaik. Tapi jangan lupa sambil cek terus, pantau saturasi oksigen kita. Kalau memang sudah di batas kritis ya, memang harus segera penanganan ke rumah sakit. Ini dari Mbak Nonon Fahri, Mbak. Untuk pemula alat-alatnya apa saja sih yang harus punya? Tang aja Mbak, pakai tang set 3 ya. Itu kalau beli di koleksi Kiki harganya 45.000. Salah ding, 50.000 Mbak, maaf. Isinya 3, kalau beli satuan harganya 75.000 ya. Kalau isi 3 50.000, bener. Nah ini nanti Mbak langsung bisa bikin berbagai jenis aksesoris yang dari kawat. Kalau bikin bros, Mbak bisa juga mulai dari paket basic kita. Kita jual paket yang langsung siap rangkai. Nanti tutorialnya ada di YouTube channel. Nah baru kalau Mbak sudah pernah bikin, biasanya udah mulai kebayang ya bahan-bahan apa yang dibutuhkan. Nah kemudian nanti Mbak sudah bisa mulai beli bahan-bahan yang sesuai seleranya. Tapi kalau misalnya baru pertama, Mbak bisa beli paket aja. Paket merangkai bros etnik, paket merangkai bros wire batu bengkok gitu. Harganya 200.000, bisa buat praktek bikin 8 bros. Dan kalau misalnya laku, satu bros biasanya kita jual harga 50.000. Jadi ya jadi 400.000 ya. Mbak Kiki, iya Mbak betul. Sementara ini kawat supernya kita harganya Rp30.000 satu gulung. Hai Nana. Nah untuk bros ini mau sekolah ya? Enggak, Bude. Enggak? Enggak, ini mau ke Madin. Nih ya. Nah ini sebenarnya sih sudah cantik-cantik aja ya guys.
Cuma kalau kayak gini aja biasanya nggak terlihat terlalu mahal, Cile. So, biar kelihatan agak-agak mahal, kita akan selipkan daun-daun besi. Bisa daun besi yang tipis, ya, atau bisa juga daun yang bentuknya kayak cam. Kayak gini, set. Nah, jadi daun ini nggak dipasang di awal seperti kerang, tapi disisipkan aja di rangkaiannya. Caranya, masukkanlah daun kawat, lalu kita bayangkan mau ditaruh di sebelah mana, misalnya ditaruh di sebelah sini ya. Nah, kemudian kita sisipkan kawatnya dari depan ke arah belakang. Hati-hati Nana. Nah, lihat ya, jadi daunnya kayak terselip di antara manik-manik. Ini akan bikin daunnya kelihatan lebih 3D, Cila. Jadi kayak daunnya agak ngangkat-ngangkat gitu loh. Dan cukup dengan daun yang kecil aja dia bisa kelihatan ada daunnya. Jadi kalau misalnya kita pasang di awal, daunnya akan ketutupan sama manik-manik yang dipasang di atas-atasnya. Tapi kalau daunnya disisipkan gini, daunnya akan lebih kelihatan. Ya. Kan lebih cantik jatuhnya. Ini juga sebuah tips guys, kalau daun-daun yang ada di rumah itu daunnya ukurannya kecil-kecil ya. Mbak, berarti daunnya nggak diputar ya? Betul Mbak Khotim, ini daun yang disisipkan tidak diputar, jadi dia akan menahan sama manik-manik di atas-atasnya. Ya, jadi dia nggak gerak karena kesisipan di antara bawah-bawahnya ini. Oke. Nih guys, tampilannya depan. Ini kalau dari samping dia tipis ya. Ini dari belakang cuman kawatnya bisa rapi dan rapet banget. Nah, selanjutnya kita bisa langsung pasang peniti, atau teman-teman bisa juga tambahkan dengan lempengan dulu kalau mau lebih rapih. Tapi hati-hati ya, kalau pakai lempengan pastikan ukuran lempengannya tidak lebih besar dari brosnya. Kalau lempengan lebih besar dari brosnya nanti jadi model yang berbeda. Jadi maksudnya artinya kita harus perhatikan fungsi lempengannya itu buat apa. Kalau misalnya lempengannya buat hiasan, kita boleh pakai yang lebih tebal atau lebih besar bentuknya, tapi penempatannya harus diatur. Nah, kalau dia sifatnya untuk nutup kawat aja, maka pakai lempengannya yang kecil, sekedar kawat ketutup, tapi dari depan dia nggak sampai merusak tampilan bros secara keseluruhan. Nah, setelah lempengannya dipasang ya, ini lempengannya, masukkan peniti, satu di kanan, satu di kiri, tahan peniti, buka dulu biar gampang masangnya, kayak gini ya. Kawat dari kanan, arahkan ke kiri. Oke, tarik. Kenapa? Baik, baik. Oke, ya, terus tarik pakai tang sampai ruwapet. Kemudian kawatnya masukkan lagi di sini. Jadi dia nembus. Hampir sama kayak masang kancing baju ya. Jadi teman-teman kalau jahit kancing baju itu kan benang masuk kanan kiri. Nah, kurang lebih sama seperti itu. Nih, tarik ya. Tarik sampai di belakang ini cuman segaris aja supaya dia kelihatan rapih. Nah, dan kuat juga. Ujungnya ya sama seperti tadi, ujungnya disembunyikan di depan manik-manik, di antara kawat-kawat. Gak apa-apa ya yang telat, gak usah sedih. Nanti kita akan share lagi tayangan ulangnya di YouTube channel Koleksi Kiki. Jadi teman-teman bisa like, subscribe, dan jangan lupa share juga ya. Supaya cepat kaya.
Iya ya, sebuah harapan guys. Kalau YouTube-nya banyak yang lihat nanti bisa cepet kaya. Kata anak saya sih. Anak-anak ya. Oh, set. Nah, dipasang lagi. Mbak, berapa banyak? Sebenarnya sih kayak 3 gini dia sudah kuat banget. Ya, rapi dan sudah kuat. Tapi kalau misalnya kawatnya masih panjang ya nggak apa-apa lah. Sampai 4 kali ya. Nah, ini sama. Ya benar, masang kawat ini adalah bagian yang bikin kemeringat. Kadang brosnya udah bagus, pas masang kawat, saking semangatnya diteken-teken brosnya jadi pating pecetat. Maksudnya malah amburadul gitu guys tampilan depannya ya. Jadi memang benar harus sambil ditarik biar rapat, tapi tetap harus dijaga juga posisinya agar tetap pada tempatnya. Gak apa-apa ya, pelan-pelan nanti tambah lama tambah bisa. Cuman kalau saya sih biasanya proses masang manik saya kelompokkan masang manik. Masang peniti saya jadi satukan dengan adegan masang peniti. Itu sungguh bikin kita lebih hemat waktu guys. Gimana? Asik ya? Nah ini bahan bakunya bisa teman-teman sesuaikan sama stok yang ada di rumah. Dan juga siapa calon pembelinya ya. Kalau bahannya Nepal gini terus terang harganya jadi mahal. Karena satu beadsnya aja sudah hampir 40.000 ya. Jadi baru beadsnya aja 40.000. Belum manik-manik yang lain. Jadi untuk satu bros ini saya jualnya Rp100.000. Sesuatu. Iya. Mungkin nanti agak mahal lagi ya. 125 mungkin. Ya, belum batu-batuannya lah ya yang ada di atasnya. Nah, kalau misalnya teman-teman ternyata di kelompok kita jarang yang pakai bros di harga 100 ribuan, lebih baik teman-teman ganti aja bahan bakunya dengan yang lebih terjangkau. Misalnya batu ini ya. Batu ini nggak kalah cantik, harganya cuman sekitar 15.000 sampai 10.000 per batu. Nah, nanti manik-manik di atasnya bisa menyesuaikan. Kalau misalnya segmen kita masih anak-anak sekolah gitu yang sukanya harga 25 ribuan, teman-teman bisa ganti bahannya pakai manik plastik ya. Manik-manik yang lebih ekonomis sehingga nanti harga bahan bakunya juga lebih murah. Gimana nentukan harga jualnya? Biasanya sih saya hitung aja semua bahan baku yang dipakai habis berapa. Kemudian dari bahan baku itu saya kalikan 2. Nah, cara ini memang sih kelihatannya kayak cara hitung yang kayak gampang banget gitu ya, kayak ngasal gitu. Tapi percayalah, dengan dikalikan 2 ini, insya Allah kalau usaha kita tambah maju, kita bisa menggaji banyak orang. Jadi misalnya kan, kalau dikalikan 2 itu kayak untungnya 100% gitu ya guys. Tapi sebenarnya dari 100% keuntungan itu 20% bisa kita bagi kepada tenaga marketing. Aduh, artinya kalau ada yang mau, ya ampun bagus banget kalau aku daftar reseller ada harga khusus gak? Gitu kan, suka ada ya pertanyaan gitu. Nah kita bisa bilang, oh ada dong nanti aku diskon 20% kalau kamu ambilnya misalnya 1 kodi atau 20 buah. Ih banyak banget, kalau aku ambilnya cuma 10 bisa gak diskon 20% nggak bisa, kalau 10 aku diskon 10%. Nah misalnya seperti itu ya. Nah kalau terus nanti kalau misalnya penjual ini sudah semakin banyak ya, reseller kita makin banyak kan biasanya kita nggak akan sanggup bikin sendiri kan, otomatis kita akan membutuhkan tenaga untuk produksi. Nah tenaga untuk produksi itu nanti bisa kita ambilin 20% lagi dari dana yang tadi 100% itu. Nah 20%-nya untuk orang-orang yang membantu kita bikin, 20% untuk orang yang membantu jualin. Terus kalau usaha tambah besar lagi guys, biasanya kita akan mulai membutuhkan budget untuk promosi, pasang iklan, endorse orang, berbagi rezeki. Misalnya kalau mampir di katalog koleksi Kiki, suka ada tuh ya, bagi-bagi bros gratis untuk sahabat koleksi Kiki. Nah itu bagian dari budget promosi. Ini teman-teman bisa ambilkan 20% dari total harga brosnya. Jadi berarti 20% promosi, 20% untuk iklan, 20% untuk
promosi, produksi, sama marketing kan. Berarti kita tinggal 40%. Nah 40%-nya itu sebagian bisa kita bagikan ya untuk sedekah mungkin, atau untuk dirupakan ke hal lain yang teman-teman lebih suka. Nah sisanya nanti adalah keuntungan yang bisa kita simpan. Memang sih kelihatannya ketika usaha makin besar, porsi keuntungan kita makin kecil ya, kayak 20% gitu. Tapi percayalah sebenarnya kan perputaran barangnya makin banyak tuh, yang bantuin makin banyak, yang ngejualin makin banyak. Jadi insya Allah usahanya juga makin besar. Mudah-mudahan tips tadi bisa membantu ya, dan bisa bikin usaha teman-teman makin jalan, maju, dan sukses. Jangan lupa guys, kalau sudah di YouTube nanti like, share, dan komen ya. Sampai jumpa lagi minggu depan.